Hai, perkenalkan nama saya Ida Damayanti Borumanjora. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai teks negosiasi. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang bertujuan untuk mencapai konvensi pada antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang tidak sinkron. Pada teks negosiasi berisi kalimat-kalimat kesepakatan mengenai persoalan yang membutuhkan penyelesaian. Selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri teks negosiasi. Dalam ciri-ciri teks negosiasi itu ada 4 poin. Yang pertama, merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Dan yang kedua, mengarah pada tujuan praktis. Yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Dan yang keempat itu ada merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Selanjutnya kita masuk ke tujuan teks negosiasi. Yang pertama itu mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Dan kedua itu mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Yang ketiga mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan atau bisa dikatakan win-win solution. Selanjutnya kita masuk ke dalam kaidah kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama itu menggunakan bahasa yang santun. Ya emang benar, dalam bernegosiasi kita harus menggunakan bahasa yang santun agar kedua belah pihak tidak saling salah paham. Dan yang kedua itu terdapat ungkapan persuasif. Ungkapan persuasif itu bisa dikatakan sebagai bahasa yang berbentuk membujuk. Dan yang ketiga, kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan dua belah pihak. Dan yang keempat itu didasari argumen yang kuat disertai fakta. Ya memang ketika kita berpendapat, kita harus bisa menunjukkan itu pendapat kita itu memang fakta adanya. Dan yang kelima itu ada jangan menyela argumen. Yang keenam itu minta alasan dari pihak mitra negosiasi. Itu seperti bagaimana atau ya dan tidak. Selanjutnya kita masuk ke dalam struktur teks negosiasi. Itu ada 7 poin. Yang pertama orientasi. Orientasi ini masuk ke dalam kalimat pembuka biasanya. Biasanya ungkapan salam itu tujuannya untuk membuka ataupun memulai suatu negosiasi. Dan yang kedua itu ada permintaan. Permintaan ini adalah suatu hal yang berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Dan ketiga itu pemenuhan. Dalam pemenuhan ini yaitu kesanggupan hal berupa barang atau jasa dari penjual yang diminta oleh pembeli. Keempat itu ada penawaran. Dalam penawaran ini yaitu puncaknya negosiasi terjadi. Kedua pihak yang saling tawar-menawar. Dan yang kelima itu ada persetujuan. Dalam persetujuan ini yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Yang kelima itu ada pembelian. Setelah melakukan persetujuan maka terjadilah pembelian ataupun itu keputusan konsumen apakah negosiasi itu jadi dibeli ya atau tidak. Dan yang ketiga itu ada penutup. Setelah kita melakukan negosiasi maka kita harus menggunakan penutup, yaitu biasanya kalimat penutup ini biasanya berupa ungkapan salam ataupun terima kasih. Nah, di sini saya akan menunjukkan sedikit contoh teks negosiasi. Yang pertama itu contoh yang pertama antara penjual dan pembeli. Ada yang bisa dibantu, Mas? Baju yang ini ukuran L ada nggak? Ada, Mas. Sebentar saya ambil. Ya, ini Mas yang ukuran L. Berapa harganya, Mas? Itu 300.000. Pasnya 290.000. Bisa 260 nggak, Pak? Tidak bisa, Mas. Paling kurangi 5.000. Jadi 285.000. Ya 280.000 deh, Pak. Langsung saya beli. Ya baiklah. Dan yang contoh kedua itu ada antar anak dan bapak. Pak, setelah lulus nanti saya ingin sekolah di SMA. Kenapa di SMA? Nah, padahal bapak ingin kamu sekolah di SMK. Alasannya apa, Pak? Alasannya apa, Pak? Kenapa bapak ingin supaya saya melanjutkan di SMK? Begini, nak, di SMK itu lulusannya bisa langsung masuk ke dunia kerja. Jadi gampang dapat kerja ya, Pak. Kalau begitu, gitu saya setuju.
baguslah kalau kamu setuju, nanti kita pilih SMK bareng yang bagus ya Pak. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari teks negosiasi yang biasanya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu hasil materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.